Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Kenshin pada episode 292 yang lalu. Episode 293. Kenshin yang bersama Kaori, Ririn yang baru datang dengan Iwan. Mereka pun telah bertemu. Bahkan karena hal itu, saat di kantor utama, masalah tentang Lisa pun, yang membohongi Kenshin, di waktu kemarin, semua telah terungkap. Begitu pula, dengan Mbak Dewi, bagian staf kepegawaian itu, dirinya telah meminta maaf, atas kesalahan yang dibuatnya. Lalu kemudian, Kenshin, Kaori dan Ririn, mereka pun bekerja masing-masing, untuk mengajarkan tentang program laporan, yang akan dikerjakan, di waktu esok. Singkat cerita, masalah di perusahaan itu selesai. Sore pun telah tiba, aktivitas di kantor telah berakhir. Kenshin, Kaori, Ririn, Iwan, mereka telah pulang ke rumah masing-masing. Di lain tempat, yang ditunggu dari kemarin, kini telah datang. Pesta pembukaan restoran Yudis akan segera dimulai. Di saat itu jam 7 malam, sudah banyak tamu yang datang. Mobil-mobil nampak berhenti di depan. Para pegawai restoran itu terlihat sibuk menyiapkan. Security-nya pun mengatur di luar, menyambut tamu-tamu penting dari golongan orang-orang yang kaya. Nampak sekali, mobil-mobil mereka bermerek-merek mahal. Semuanya disambut dengan hangat. Di saat itu tak luput pula si Rena, dan kedua orang tuanya telah tiba. Tentu saja si Yudis, yang langsung menyambutnya. Ia membuka pintu mobilnya Rena. Dirinya lalu berkata, "Selamat datang Om ke sini." "Selamat datang Tante. Dan kamu Rena, gimana kabarnya? Maaf aku tadi nggak bisa menjemputmu." Si Rena pun tersenyum. Lalu ayahnya itu bicara ke Yudis. "Oh, ini restoran barumu? Besar sekali tempatnya." Yudis menjawabnya, "Iya Om, belum sebulan belinya." Ayahnya Rena pun menyahut, "Hebat kamu ya, masih muda sudah pintar usaha. Nggak puas punya perusahaan, malah melebarkan bikin restoran. Hebat-hebat, Om salut sama kamu. Gimana Ma menurutmu?" Ayahnya Rena bertanya ke istrinya. Mamanya Rena pun menjawabnya, "Iya betul ya, hebat sekali calon mantu ini." Yudis pun tersenyum bangga. Ia lalu menyahutnya, "Oh ini sudah biasa Om Tante. Properti ini sih masih kecil. Soalnya ada banyak lagi, yang lebih besar, lebih mahal pula. Contohnya kemarin ayah beli, di Jalan Naga itu. Di situ nanti, akan dibangun apartemen. Pembayarannya sampai 5 kali Om. Karena besarnya jumlah. Nanti kalau jadi, Om dan Tante menginap di situ." Waduh, Yudis tinggi sekali bicaranya. Ayah dan mamanya Rena pun menyimaknya. Mereka berdua tersenyum-senyum mendengarnya. Sedang si Rena sendiri, ia nampak biasa saja, seperti tak tertarik berita itu. Kemudian mereka pun dipersilahkan masuk ke dalam tempat duduknya khusus di ruang VIP. Kursinya sofa empuk, AC-nya nampak sejuk. Sejauh mata memandang, nampak pernak-pernik hiasan yang mewah. Setelah mengantar Rena duduk, Yudis lalu bilang, "Om Tante, maaf saya tinggal dulu bentar ya. Soalnya menyambut tamu-tamu. Habis itu saya ke sini lagi." Yudis pun juga bilang ke Rena, "Sayang aku tinggal dulu ya." Kemudian ia berjalan meninggalkan, lalu keadaan di luar sendiri. Saat itu, memang sudah ramai yang datang. Tempat parkirnya pun hampir-hampir tak muat, sampai di tepi-tepi jalan. Di sela itu security-nya pun bilang pada Yudis yang baru keluar. Security itu bicara, "Pak ini apa baiknya, mobil tamu yang baru datang. Kita masukkan saja, di halaman restoran sebelah." Yudis menjawabnya, "Oh ya bagus itu, taruh di situ aja, kan restorannya sepi, orangnya nggak bakalan marah. Kalau entar nggak terima, ya tinggal kasih uang. Lagian jam segini, kok masih dibuka aja. Nggak tahu apa orangnya. Kalau restoran gua ini, banyak pengunjung yang datang." Lalu mobil-mobil tamu, yang baru tiba itu, diarahkan masuk halaman tempat usahanya Rena. Si Rena yang ada di dalam, ia belum melihatnya, karena dirinya sibuk, sedang membuat desain roti, yang diminta pelanggan. Biasanya pun jam segini, restorannya sudah tutup. Namun karena banyaknya pesanan, di 2 minggu lagi, ia pun hari ini harus bekerja lembur. Saat itu ia bersama pegawainya. Mereka membuat kemasan yang sesuai permintaan. Di luar sendiri, mobil-mobil semakin banyak berhenti.
Hingga hampir-hampir, halaman restoran Rena nampak penuh sekali. Kemudian, salah satu pegawainya, yang bernama Herlin melihat suasana yang ada di depan, yang begitu banyak mobil. Ia pun lalu bilang ke Rena, "Mbak Rena, gimana nih? Kok banyak mobil di situ? Mobil-mobil tamu sebelah, diparkir di halaman restoran. Kan entar motor kita nggak bisa keluar." Si Rena pun melihatnya, memang benar adanya. Ia pun berpikir, kalau seperti ini, motornya pun nggak bisa keluar. Lalu si Rena menghampiri security. Ia bertanya tentang hal itu. Security-nya pun menjawab, "Oh itu Mbak, maaf. Itu sudah terlanjur, entar ditunggu saja sampai acara selesai." Jawaban security itu sungguh biasa saja, tak ada rasa penyesalan. Bahkan ia malah memasukkan lagi mobil tamu yang lain. Jadinya si Rena pun agak marah melihatnya. Kemudian ia mendatangi security itu lagi. Si Rena berkata, "Pak, lain kali kalau Bapak taruh mobilnya, minta izin dulu ya sama yang punya. Jangan Bapak ini asal memasukkan saja. Ini kan lahan restoran. Motor saya pun sampai nggak bisa keluar." Security itu menjawab, "Oh ya Mbak, maaf lagi. Entar saya bilangkan ke atasan. Katanya kalau Mbaknya nggak terima. Tadi Pak Yudis itu bilang dikasih kompensasi uang." "Mbaknya tenang aja." Security itu bicara, terkesan merendahkan, hingga si Rena pun marahnya bertambah. Dengan segera ia masuk ke dalam. Si Rena yang kecewa, ia tak bisa berbuat banyak. Karena ia wanita, apalagi pegawainya juga sama, ia pun memilih mengalah. Motornya dimasukkan restoran. Mereka berencana, waktu nanti pulang, akan naik angkutan. Kenshin, yang di rumahnya, saat itu bicara dengan ayahnya. Ayahnya waktu itu bilang, "Ken, perusahaan ayah di bulan ini dapat pemasukan yang besar, tak seperti sebelum-sebelumnya. Makanya hari ini, ayah tadi pesan makanan di restoran langganan. Mungkin kurang lebih ada 200-an. Kamu ambil sekarang, berikan ke anak yatim yang waktu kemarin kamu cerita itu ke ayah. Ini sekalian amplopnya, sudah ayah siapkan." Kenshin menjawab, "Sekarang ya emangnya, malam ini juga." Ayahnya menyahut, "Iya malam ini juga, kamu antarkan ke sana. Kalau kamu capek biar ayah suruh yang lain. Ingat itu Ken, berbuat baik. Jangan sampai ditunda-tunda. Karena hati bisa berubah, apalagi umur nggak ada yang tahu." Kenshin pun menjawabnya, "Baik ya baik." Kenshin aja yang mengantarkan. Dan singkatnya, di jam 7 malam lebih 1/4 menit, Kenshin berangkat sendiri, dengan memakai mobil keluarga, yang tempatnya agak luas, untuk mengambil pesanan. Sementara itu, di tempat anak yatim tersebut, yang letaknya memang tak jauh dari restorannya Yudis, dan berdekatan pula dengan tempatnya Rena, terdengar pembicaraan dari pengasuh anak yatim itu. Ketika mereka akan menyiapkan makanan malam, salah satunya ada yang bilang, "Baiknya kita masak aja hari ini, karena uang lebihnya bisa untuk belanja esok hari. Kan ini keuangan kita sudah mulai terbatas." Karena hal yang demikian, para pengasuh itu pun sepakat. Mereka memutuskan akan memasak saja. Kenshin, setelah 30 menit dari rumahnya, ia pun telah mengambil pesanan, dan ditaruhnya semua di mobil. Di sela itu sempat-sempatnya, ia memfoto bingkisan itu, lalu dikirimkan ke Kaori. Kenshin menulis pesan, "Kaori, sebenarnya aku mau mengajak kamu memberikan ini ke anak yatim. Tapi ini sudah malam, apalagi kamu pasti lelah. Kapan-kapan aja dah kalau gitu." Kiriman itu masuk di handphonenya Kaori. Handphonenya Kaori pun saat itu lagi ada di kamarnya. Sedang Kaori menonton televisi, berada di ruang tamu, dan Kenshin pun lalu melaju. Ia ke tempatnya anak yatim. Di saat bersamaan, si Rena yang bersama pegawainya, mereka akan pulang. Bersiap-siaplah si Rena itu akan keluar dari restoran. Dan kebetulan, di saat itu juga, si Rena Larazati, yang ada di tempatnya Yudis, diajak temannya untuk keluar sebentar, melihat-lihat jalan. Di saat itulah mobil yang dinaiki Kenshin telah tiba di tempat tujuan. Kenshin pun berhenti di depan gedung anak yatim. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.